Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Supriyadi, mahasiswa Universitas Pancasakti, jurusan PK PAUD, di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu metode pengembangan moral agama, kegiatan pengembangan moral pada anak usia dini. Ahmad Nawawi 2010 halaman 5, pendidikan nilai moral adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia, orang dewasa, yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik, anak generasi penerus, menanamkan ketuhanan, nilai-nilai estetik dan etik, nilai baik dan buruk, benar dan salah mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban, akhlak mulia, budi pekerti, luhur agar mencapai kedewasaannya dan bertanggung jawab. Tahap perkembangan moral anak usia dini yaitu 1. Fase absolut, 2. Fase realistis, 3. Fase subjektif. Pada anak usia 4-6 tahun, strategi pembelajaran moral diarahkan pada pembentukan inisiatif anak untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Syams Yusuf LN 2011 halaman 134 menjelaskan bahwa perkembangan moral pada anak-anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, yaitu 1. Pendidikan langsung melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah atau yang baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. 2. Identifikasi dengan cara meniru penampilan atau tingkah laku moral orang dewasa yang menjadi idolanya. 3. Proses coba-coba dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikannya. Menurut R. Andi Ahmad Gunandi, 10 prinsip penting untuk mengembangkan karakter anak usia dini. 1. Moralitas penghormatan. 2. Perkembangan moralitas kehormatan berjalan secara bertahap, yaitu anak membutuhkan waktu dan proses untuk berkembang menjadi manusia yang bermoral. 3. Mengajarkan prinsip menghormati. 4. Mengajarkan dengan contoh. 5. Mengajarkan dengan kata-kata. 6. Mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya. 7. Mengajarkan anak untuk mengembangkan tanggung jawab, mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. Cintailah anak, menciptakan keluarga bahagia. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 memuat tentang kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh pendidik anak usia dini, yaitu 1. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma agama, budaya, dan keyakinan anak. 2. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, budaya, dan gender. 3. Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 4. Mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lain. 5. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur, berperilaku jujur, bertanggung jawab terhadap tugas, dan berperilaku sebagai teladan. Guru diharapkan dapat menjadi model yang akan dilihat, diidolakan, dan ditiru tutur kata, sikap, dan perilakunya. Oleh karena itu,
Guru di sekolah harus mampu berperilaku dan bertutur kata sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga pantas menjadi model moral bagi anak. Samsu Yusuf LN 2011 halaman 133 sampai 134 menjelaskan beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak, yaitu: 1. Konsisten dalam mendidik anak. Orang tua harus memiliki sikap dan perlakuan yang sangat sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. 2. Sikap orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua kepada anak dapat mempengaruhi perkembangan moral anak melalui proses peniruan atau imitasi. 3. Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Orang tua merupakan panutan teladan bagi anak, termasuk dalam mengamalkan ajaran agama. 4. Sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Pendidikan moral dapat dicapai tujuan pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang bermoral dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Guru sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah diharapkan dapat melaksanakan pendidikan moral kepada anak, baik melalui interaksi guru dengan peserta didik karena sebagai model langsung maupun melalui materi-materi yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, pendidikan moral pada anak usia dini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada anak sejak dini. Anak akan mampu melaksanakan moral yang ada jika diberikan pendidikan moral yang dilaksanakan dengan optimal oleh orang tua dan lembaga pendidikan di luar rumah. Pelaksanaan pendidikan moral harus dilaksanakan secara terus-menerus karena hasil dari pendidikan moral tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk sikap dan kebiasaan bermoral anak. Hal itulah yang menjadi alasan bahwa pendidikan moral harus dilaksanakan sejak usia dini. Mungkin presentasi dari saya Rahmat Supriyadi cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.